Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini mau bahas oli cuprum ya. Jadi pertama, penulis itu nggak disponsori oleh cuprum, ini beli sendiri ya, dapat yang versi paling murah. Ini pas lagi diskon, jadi harganya 140, harga original 160, kalau di Shopee 140, kalau di Tokopedia 125, tapi sekarang diskonnya sudah nggak ada. Kalau misalnya pihak cuprum pingin mensponsori, penulis pingin banget coba yang versi SAE 50 yang untuk Harley, jadi single grade SAE 50 itu benar-benar pingin coba ya. Jadi ini dapat gantungan kunci, dapat stiker, dapat tas cuprum, terus dapat engine flash ya, engine flash, terus ya olinya. Ini setiap pembelian oli dapat engine flash. Penulis nggak tahu apa guna engine flash ini, apa untuk pembersihan lumpur saja atau lain-lain juga. Nah, yang bikin penulis tertarik dengan cuprum ini adalah karena penulis lihat namanya cuprum ya, karena di websitenya itu sama sekali nggak ada keterangan macam-macam. Dan gambarnya juga cuma gini aja. Penulis beli karena ada nama cu ini. Penulis curiga apakah olinya ini ternyata sama dengan yang dibahas di Lubricant Explain. Tapi alasan penulis beli itu bukan itu. Cuma setelah beli itu jadi kepikiran karena di belakangnya ada tulisan ini. Ada tulisan ini. Ini nanti penulis akan jelaskan berikutnya ya. Nah, ini ya produknya yang penulis beli. Jadi penulis beli harga 145.000. Ya, harga 145.000 ya. Ada diskon apa? Diskon toko ya. Ini di Shopee ya. Diskonnya cuma segini, kalau yang di Tokopedia diskonnya lebih besar. Tapi ya penulis ada dananya di Shopee, ya belinya di Shopee. Kalau di Tokopedia 125. Lebih banyak yang beli di Tokopedia daripada di Shopee ya. Ini ya harga resminya. Jadi keterangan produknya cuma seperti ini aja: cuprum, motor oil 10W40, Vespa 2T4T, Lambretta 2T4T, Peugeot Peugeot, Piaggio, Aprilia SR gitu ya. Jadi ini diarahkan ke orang-orang yang penggemar motor Eropa, motor metik Eropa. Terus jualnya di Cuprum Motor Oil. Ini mestinya lapak resmi. Terus ini keterangannya ya. Ini linknya juga. Keterangannya cuma gini aja: Cuprum merupakan oli buatan asli Indonesia yang didevelop dari Inggris untuk menyesuaikan kondisi karakteristik iklim dan jalan di Indonesia sesuai tipe, spesifikasi, dan usia kendaraan bermotor. Premium synthetic motor oil ya. Terus ini direkomendasikan untuk melakukan engine flash. Jadi katanya kalau sebelumnya sudah pakai cuprum tidak perlu lagi menggunakan deterjen. Deterjennya dikasih ya. Ini base oilnya disebut adalah full synthetic APSL. Ini keunggulannya. Terus nggak ada keterangan lain soal aditifnya yang khusus ya. Harga pembelian sudah termasuk produk deterjen. Ini cuma sedikit ya di Shopee jualannya. Nah, ini lapak resminya. Yang penulis pingin coba itu ini ya. Tapi ya harganya lihat aja, 161, 311. Hampir 2 kali lipat. Gak kolu dulu saat ini. Ya pingin juga sih nyoba apa bener SAE 50-nya ini genah gitu loh. Daripada beli merek Harley Davidson, jadi kan ada ya oli merek Harley Davidson yang SAE 50, harganya ya di atas ini. Penulis rasanya lebih mending nyoba oli cuprum ini. Cuma yo kelarangan, maaf, penulis nggak bisa review kalau
dari Cuprumnya mau ngasih sponsor ya silahkan, tapi reviewnya ya apa adanya ya, penulis sesuai dengan keadaan aslinya gimana. Nah, yang membuat penulis tertarik Cuprum itu adalah tulisan ini ya. Ini tulisannya burang. Nah, ini ya tulisannya yang lebih jelas ya. Teknologi unik Cuprum memiliki komponen mekanis mesin penting yang dilapisi tembaga. Jadi teknologinya berbasis tembaga, makanya namanya Cuprum. Ini mungkin bahasa Italia ini koper mungkin ya. Terus solusi inovatif ini memastikan gesekan minimal, mencegah keausan, dan mengembalikan permukaan yang aus menjadi seperti baru. Nah, banyak orang yang tertarik dengan yang berikutnya ini ya. Terus ya ini klaimnya developed by Neol Copper Technology, designed by innovator for Mavericks. Maverick ini membawa apa ya? Penulis lupa. Apa artinya Maverick ini? Jadi ini oleh Neol Copper Technology. Nah, Neol Copper Technology ini dibahas di channel Lubrication Explained ya. Jadi dia bilang terbang dari Australia menuju Indonesia karena ingin tahu gimana sih aditif yang apa jenenge, bukan dari ZDDP. Nah, videonya adalah ini ya, 22 Februari 2024. Maaf, ini penulis belum lihat teks-teksnya ya. Jadi aditif yang selama ini itu ada kelemahannya. Kelemahannya adalah efek fosfor dan sulfur terhadap katalis. Jadi katalisnya ini bisa nggak berfungsi kalau kena sulfur dan fosfor. Kalau sulfur ini menetralisir, kalau fosfor ini numpui atau sebaliknya ya, penulis lupa. Tapi yang jelas membuat katalisnya jadi nggak bekerja. Fungsi katalis di knalpot ya. Jadi knalpot itu ada katalisnya. Katalisnya ini berfungsi untuk membuat asap kendaraan itu jadi lebih sempurna prosesnya. Jadi yang namanya gas buang itu seringnya adalah proses pembakaran yang tidak sempurna. Katalis ini menyempurnakan pembakaran sehingga gas yang beracun pada gas buang itu berkurang. Jadi kayak misalnya CO jadi lebih sempurna jadi CO2. Kalau NOx mungkin enggak ya. Apa mana ya? HC ya. Hidrokarbonnya jadi terpecah. Jadi pokoknya semua molekul yang apa jenenge kurang stabil akan jadi lebih stabil, disempurnakan molekulnya sehingga enggak menjadi radikal bebas ya. Karena radikal bebas itu sifatnya ya reaktif. Kalau reaktif itu artinya ya bisa mempengaruhi kesehatan atau lingkungan. Nah, fungsi katalis adalah untuk itu. Jadi ini ada ngomong produk bahasa Inggris ya. Jadi dia nyebut grafin, verin, boron gitu ya. Jadi tetap ya yang jadi solusi orang-orang karena aditif yang alternatif grafin, verin, boron ini ternyata kalah murah dengan ZDDP. Nah, butuh solusi yang aditifnya murah yang bisa berfungsi seperti ZDDP. Jadi ini sebelumnya ada perusahaan namanya Embuh Paramentalpo yang sekarang jadi Infinium, ini produsen supplier aditif oli ya yang besar. Terus membuat molekul berdasarkan tembaga buat Indonesia aja ya. Tapi masalahnya dia harganya mahal. Di mana wis ya? Penelitian di Cina, tembaga. Nah, ini dia terus kemudian dapat undangan perusahaan berbasis Inggris Neol bahwa bekerja di teknologi serupa. Terus ke Jakarta bertemu tim, jadi bahan dasarnya tembaga. Jadi ini keunggulannya adalah diklaim Neol ini bisa membuat oli untuk mesin diesel yang nggak ada sulfur, nggak ada fosfor.
nggak ada sulfated ash-nya, nggak ada TBN-nya. Ini bukan M ya, TBN-nya. Jadi ini dianggap sebuah gebrakan ya, karena selama ini oli itu selalu ada sulfur, ada fosfor, ada sulfated ash. Makanya ada oli yang namanya low SAPS. Ini maksudnya adalah oli yang aditif SAP-nya, sulfated ash, fosfor, sulfur itu sedikit. Nah ini ya, jadi low SAPS ini jadi diinginkan karena ini bisa mengurangi buntunya knalpot atau pengurangan performa, karena ya knalpot buntu atau rusak katalisnya ya. Cuma kelemahannya adalah oli low SAPS ini butuh bahan bakar yang berkualitas. Nah ini ya keterangannya ya. Jadi oli low SAPS itu sebaiknya menggunakan bahan bakar yang kualitas tinggi. Ya ini ada penjelasan ya, silahkan lihat sendiri videonya. Jadi di sini dijelaskan banyak. Maaf penulis nggak bisa jelaskan lebih lanjut ya, karena ya penulis sendiri sudah lama nontonnya, jadi sudah lupa kontennya seperti apa. Jadi di sini dijelaskan efek dari mengapa tembaga itu cocok ya. Salah satunya kan harganya relatif murah ya. Terus ada juga hasil pengujiannya yang di video 19 Maret 2024. Ini problem-problemnya mungkin ya. Ini efeknya dan ini hasilnya ya. Hasilnya untuk sisi tenaganya ini sebelum, merah sesudah. Jadi ada peningkatan tenaga sekitar berapa persen gitu ya. Terus ini juga torsi ya, ada peningkatan, termasuk konsisten peningkatan torsinya. Terus ini konsumsi bahan bakar ya, ada penurunan juga, terutama untuk RPM rendah. Kalau nggak salah ada nilai aus ya. Entahlah, wis nggak nemu. Di fotonya sendiri ada ya penjelasannya ya, penjelasan bahwa ya oli itu bisa memberikan hasil yang perlindungan yang tinggi ya. Jadi ini nambah tenaga sampai 15%, mengurangi keausan sampai 20%, mengurangi periode servis sampai 100%, mengurangi konsumsi bahan bakar sampai 20%, dimana lebih ramah lingkungan. Jadi ya memang kalau ZDDP itu ada fosfor, ada sulfurnya, aditif-aditif lain juga, itu memang termasuk cukup berbahaya. Dan kalau koper, kalau tembaga itu lebih ramah lingkungan. Jadi ya ini aja ya. Jadi ya ini cuma pengenalan aja untuk menjelaskan mengapa kok penulis itu ya tertarik sekali dengan oli cuprum ini, karena oli cuprum ini beda dari biasanya, karena olinya itu ya mengklaim yang seperti ini, teknologinya bisa mengurangi gesekan, terutama lagi yang mengembalikan permukaan yang haus. Ya kebetulan motor penulis ini termasuk yang sudah haus bagian piston dan silindernya. Kita lihat apakah efeknya sama seperti Sado XGR. Cuma yang penulis repot adalah karena diminta untuk menggunakan engine flash, 300 sampai 500 km ya. Ini loh,
Diwajibkan pembersihan mesin Anda dengan deterjen. Berkendara 300 atau 500 km untuk membersihkan mesin. Ya, ini agak repot karena artinya penulis harus pakai oli yang bisa tahan 300 sampai 500 km di motor penulis. Mungkin ya penulis beli oli itu ya, oli meseran SAM 40 drum lagi ya, karena yang sebelumnya penulis beli kepake di Next 2. Ya wis lah. Intinya itu, jadi teknologi cuprum ini menarik, tapi kok ya entah mengapa di penjelasan produknya nggak dijelaskan, terus yang kok nggak pernah denger gitu ya. Ya ini dari Google ya, nggak ada ya keterangan soal keunggulan oli cuprum ini dengan tembaga. Oh ini ya, jadi ya anehnya seperti itu. Kalau yang lain-lain sih cukup banyak ya. Vespa, ini sih dari orang-orang yang pakai ya. Ada juga dia naik motor. Jadi ya rupanya olinya ini termasuk jarang dibahas ya, aneh juga ya. Jadi ya wis lah, itu saja ya cuprum ini CU29. Ya wis lah, itu saja. Yang jelas ya oli ini menarik, cuma ya penulis belum coba, jadi belum bisa ngomong apakah oli ini memang betul licin, betul nambah performa, betul restorasi permukaan logam yang sudah haus dan seterusnya ya. Dan efek jangka panjang bagaimana, karena biasanya kalau yang nambal-nambal gitu artinya ada penumpukan, ada yang nambal-nambal. Kalau yang ditambal di bagian yang tak perlu ya itu buruk juga, karena misalnya yang ditambal adalah saluran olinya kan ya problem gitulah. Yang ditambal di mananya gitu, apakah noken as, apakah dinding silinder, apakah bagian valve-nya atau mana gitu ya. Ini yang perlu kita nggak bisa kita uji ya. Ya mbuh, tahunya gimana? Tahunya dari pemakai continue cuprum ya. Cuma harga olinya ya cukup lumayan ya, 160.000. Ya wes lah, itu saja. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.